Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa mushollian ala rasulillah la haula la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, bil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, awal Ramadan ini bagi saya dan beberapa kaum muslimin sekarang, dan ada yang juga berkesempatan awal Ramadan besok, nampaknya alhamdulillah kita masih bisa mengisi ini dengan amal yang soleh, amal yang bermanfaat untuk memberikan perspektif pencerahan dan pencerdasan kepada umat bersama, umat kita semuanya, bangsa di negeri yang gemah ripah loh jinawi. Pada kesempatan pagi hari ini kita berkesempatan untuk bisa menyelenggarakan diskusi yang kita beri titel Fokus Group Discussion edisi yang ke-47 yang diselenggarakan Pusat Kajian Analisis Data, dan insya Allah kegiatan ini dirilai oleh AK Channel, Suteki Channel, MTP Channel, Mimbartube, dan beberapa akun YouTube yang lain yang masuk ke dalam YouTubers Pejuang, akun YouTuber Pejuang. Alhamdulillah pada pagi hari ini dan beberapa jam ke depan kita akan dibersamai oleh para pembicara spesial, para pembicara yang kompeten. Di antara beliau adalah Profesor Suteki SHM Hum, Profesor Doktor. Saya tidak boleh salah atau luput menyebutnya karena ideolognya berbeda ini. Bukan Suteki, tapi Suteki. Pengertian bunyinya itu mengandung pengertian yang berbeda. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pembahasan mengenai PKI ini menyeruak ke permukaan setelah Jenderal Andika, sebagaimana video yang diunggah, menyebut tentang pondasi atau dasar argumentasi hukum berkaitan dengan larangan keberadaan underbo dan atau keturunan PKI yang menyitir, salah satunya adalah berdasarkan TAP MPRS yang diperoleh satu pengertian bahwa tidak ada satupun ketentuan yang menjelaskan mengenai larangan terhadap underbo atau keturunan PKI itu untuk masuk menjadi bagian dari TNI. Ini tentu memicu perdebatan karena sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan PKI adalah sebuah keberadaan yang bisa dilihat baik dari aspek ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa PKI adalah sebuah organisasi politik yang dulu pernah tercatat sebagai di dalam catatan tinta sejarah telah melakukan sebuah revolusi berdarah, dan ini menimbulkan dinamika politik tertentu ke belakang dan kemungkinan seperti apa ke depan. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa sebagaimana yang terdapat pada informasi berkaitan dengan rentetan upaya yang dilakukan oleh keluarga PKI untuk bisa merehabilitasi secara politik dan merehabilitasi terkait dengan keberadaan keluarga PKI untuk bisa mendapatkan tempat yang sama kedudukannya baik secara politik, hukum, dan sosial budaya tentunya. Nah, ini tentu menjadi satu perhatian kita bersama, seberapa kemungkinan ancaman yang dulu pernah terjadi dan seberapa sebetulnya berkaitan dengan konstruksi hukum, konstruksi politik yang sekarang ini ada, melihat keberadaan PKI beserta underbo dan atau keturunannya itu. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Prof. Kalau melihat legal of frame-nya kan ada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966.
Ada Ya. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999. Sedang diupayakan ada rancangan Undang-Undang KKR yang tadi disebut oleh Bang Fajar Kurniawan. Sudah berlangsung keluarnya SKKPH yang dikeluarkan oleh PSK karena sudah dinomenklaturkan sebagai korban HAM. Seperti apa Prof melihat legal of frame terkait dengan karena polanya kan selalu menggunakan membentuk persepsi publik dengan membentuk opini publik. Yang kedua tentu legitimasi melalui legislasi. Seperti apa Prof Suteki melihat perkembangan berkaitan dengan keberadaan PKI, Underbook dan seluruh keturunannya terkait dengan juga sinyalemen yang disampaikan oleh Jenderal Andika, Prof Suteki. Ya, baik Mas Slamet dan juga para narasumber, para pemirsa dimanapun saudara berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Saya sebenarnya sudah juga banyak ya menulis artikel-artikel yang terkait dengan ketidaksetujuan saya ya terhadap yang saya sebut sebagai moderasi komunisme. Jadi itu ada gerakan yang mencoba untuk melunakkan ya radikalisasi dan revolusionernya komunisme itu. Kemudian kalau boleh saya katakan di situ, itu sebenarnya ada 6. Saya mencatat itu ada 6 moderasi, ya. Yang tadi saya katakan upaya untuk melunakkan itu antara lain yang pertama upaya pencabutan TAP MPRS nomor 2566 tadi, yang itu dilakukan sejak Presiden Abdurrahman Wahid. Lalu yang kedua, tidak menjadikan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu sebagai pertimbangan dalam pembentukan dulu ya, kita kan ada RUU HIP itu pada tahun 2020 itu. Iya, RUU HIP. Kemudian yang ketiga itu penerbitan tadi SKKPH oleh Komnas HAM, itu tadi dikatakan sebagai surat keterangan korban pelanggaran HAM, dan itu sudah ribuan Mas jumlahnya, sudah ribuan. Itu terutama untuk orang-orang ex-partai komunis. Lalu yang keempat, upaya rekonsiliasi PKI sebagai korban. Kemudian yang kelima itu diperbolehkannya keturunan PKI menjadi anggota TNI, ya, yang sekarang tadi ada kebijakan baru dari Panglima TNI Andika Perkasa itu. Kemudian yang keenam itu ya, itu ada satu lagi, ini mengenai kebijakan yang diputuskan oleh MK itu terkait dengan hak untuk dipilih ya di dalam pemilu. Yang itu kemudian kan melahirkan banyak juga beberapa legislator di DPR toh, yang kemudian menjadi anggota DPR. Jadi ada 6 kebijakan publik yang saya tengarai itu sebagai sarana untuk moderasi komunisme yang tadi saya katakan itu sebenarnya radikal dan juga revolusioner. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya mungkin ada perspektif yang agak berbeda terkait dengan upaya ini. Saya sering diserang dengan alasan bahwa kita kan punya pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28. Di pasal 27 itu selalu itu yang jadi alasan di sini, Mas. Jadi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Lalu di pasal 28 itu menyangkut soal hak asasi manusia. Itu yang jadi sandaran utama. Kenapa kok sebaiknya ya itu ada yang sekarang yang terjadi di TNI itu, ya dikasih aja peluang, itu kan hak dia, gitu loh. Nah lalu saya beralasan begini, ya, itu kan prinsip soal equality before the law ya terutama ya. Padahal saya temukan ya, kita temukan dalam praktek itu equality before the law itu just a myth. Itu hanya mitos that lie daily, yang kebohongannya itu dibuktikan setiap hari. Nah, lalu ada pernyataan tegas lagi, persoalan equality before the law itu sebenarnya for who gitu ya, untuk siapa? Kalau bagi mereka yang berkepentingan itu, wah ini harus sama, begitu, tapi begitu bagi lawan itu nanti dulu. Jadi hal ini juga perlu kita cermati betul karena ada fakta lain ya soal apa betul toh kalau negara demokrasi yaitu yang mengembangkan itu lalu betul-betul equality before the law itu diterapkan begitu. Kita lihat Amerika Serikat, mereka juga punya politik apartheid, betul kan? Lalu yang kedua soal di zaman Hindia Belanda dulu, ini Belanda yang notabene juga menganut
demokrasi. Kita juga dulu waktu dijajah ada penggolongan penduduk. Nah, apa itu namanya equality before the law? Tidak. Lalu juga ada di Jerman, ada proses namanya denasiisasi. Kemudian soal di Amerika lagi, persoalan bagaimana sikap mereka terhadap teroris yang sebelum kemarin ya ada upaya untuk gerakan untuk anti Islamophobia, tapi selama berapa puluh tahun itu terhadap jaringan namanya terorisme, terutama Al-Qaeda, terhadap mungkin bisa dikatakan underbow-nya, wah itu yang berafiliasi dengan itu, yang kalau di kita itu namanya ada JI, ada ada JI ya, terutama yang kemarin yang sangat dikait-kaitkan itu sampai siapapun yang terkait saja itu diikut-ikutkan. Jadi persoalan equality before the law itu memang saya kira perlu dipertanyakan kembali, karena kalau kita kaitkan misalnya dengan hak asasi manusia itu apakah betul kalau kita membatasi hak asasi manusia itu membatasi hak tertentu dikatakan melanggar hukum dan membatasi hak asasi manusia. Nah, saya pikir begini Mas, pembatasan terhadap hak pilih terutama misalnya anggota XPKI atau mungkin hak untuk mendaftarkan dan seterusnya, yang baik yang terlibat langsung, tidak langsung termasuk keturunannya, saya kira bisa dikatakan tetap konstitusional. Karena apa? Karena di Indonesia itu kan berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar 45, pembatasan itu bisa dilakukan oleh pembuat undang-undang terhadap semua hak asasi manusia yang tercantum di pasal 28 huruf I itu, ya, kecuali yang, maksud saya yang dikecualikan ini terhadap semua HAM kecuali yang ada di pasal 28 huruf I itu. Misalnya hak hidup, kemudian hak untuk disiksa, hak untuk tidak disiksa, lalu hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, lalu ada lagi hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Ini yang tidak boleh dibatasi. Tapi kalau untuk kayak tadi hak pilih, misalnya hak untuk dipilih, kemudian juga hak untuk mendaftar atau masuk ke instansi tertentu itu bisa dibatasi. Memang ada pembatasan yang sifatnya itu situasional, tidak permanen. Jadi kita lihat kondisi politik itu kan terus berjalan, Mas. Artinya fluktuasinya jelas. Jadi ketika misalnya kita lihat, ini kok ada indikasi justru komunisme akan bangkit, infiltrasinya di beberapa institusi sudah nampak begitu, kita harus hati-hati. Jangan kemudian malah justru dibuka peluang untuk memasuki pertahanan negara, terutama di TNI ini. Ini kan sama aja membuka peluang yang bisa jadi kalau nanti sudah dikup, wah kita bisa tinggal nunggu waktu. Ambiar kita itu dari negara yang konon katanya religious nation state menjadi negara komunis. Dan perlu saya ingatkan tadi, bahwa komunisme itu bertentangan dengan Pancasila dan juga bertentangan dengan Islam. Nah ini harus kita pegang betul itu Mas ya. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan, memang betul membaca peraturan itu tidak boleh hanya membaca letter luck ya, atau dari sisi gramatikal. Kita harus mengerti politik hukumnya. Tadi sudah disinggung Mas Khosinuddin, politik hukumnya ada di bagian konsideran dari TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tadi. Lalu yang kedua persoalan histori. Jelas ya, bagaimana pemberontakan PKI itu tahun 1948 dan juga tahun 1965 itu jelas sekali. Korbannya sudah jelas. Bagaimana kesadisan, kengerian dan seterusnya yang dilakukan itu. Kemudian persoalan yang kekinian tadi, saya kira perlu juga waspada karena sudah ada pengakuan ya seperti yang dikatakan oleh Ripka Ciptaning itu, selain ada buku ya bahwa aku bangga sebagai anak PKI itu, ada keturunan atau mungkin ex-PKI keturunannya itu sampai sejumlah 15 sampai 20 juta yang memang menginduk kepada organisasi partai politik PDIP ya, sebutkanlah begitu. Ya itu masuk di sana. Nah kita apa tidak boleh hati-hati loh untuk kekinian. Nah ini juga harus diwaspadai karena memang
kenyataannya ketika DPR taruhlah begitu ya, pembuat undang-undang itu banyak yang dari sisi sana, dari sisi kiri, kita bisa memprediksikan juga kira-kira peraturan, jenis peraturan yang akan dibuat macam mana, kebijakan negara seperti apa. Ini jangan dikira tidak ada ini Mas, tidak ada pengaruh. Karena meskipun kita itu menjadi negara hukum dan tidak negara komunis, artinya negara demokrasi bukan komunis, tapi kan peran partai di Indonesia itu sangat kuat. Termasuk misalnya bagaimana menentukan kebijakan. Presiden saja kan bisa disetir oleh partai. Jadi meskipun nggak komunis negara kita, tapi kan peran partainya bisa kita lihat betapa besarnya itu. Kalau suatu partai itu taruhlah itu, saya baca berita itu ya, dikuasai oleh atau di situ menginduk dari X sampai kemudian keturunan dari PKI, apa tidak mungkin itu juga kebijakan-kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ini. Meskipun tidak 100%. Kan prinsipnya begitu tuh. Anut ideologi komunis kan itu kan, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka pun tetap ingin melestarikan sistem komunisme yang ideologi komunisme yang dikatakan sebagai bahaya laten itu. Kemudian untuk yang keempat persoalan prediksi. Nah, saya kira tadi sudah saya singgung ketika misalnya TNI sudah disusupi, kemudian DPR, MPR sudah disusupi, lalu presidennya juga misalnya pro terhadap haluan kekirian ini atau komunisme itu, Anda kira-kira bisa membayangkan enggak ke depan itu kira-kira bagaimana? Sementara tadi saya katakan kita adalah sebagai religious nation state sebagaimana pasal 29 ayat 1 yang jelas anti dengan komunisme. Sementara itu Mas yang bisa saya sampaikan. Ya Prof, terakhir Prof, saya ingin ajukan lagi. Prof, seberapa ya kemungkinannya melalui pintu legislasi, wacana tentang amandemen aja juga menjadi satu keniscayaan sekarang kalau kita paham ya, di level konstitusi, di level undang-undang apalagi kan begitu. Sementara kalau kita lihat penyelenggara negara ini selalu menggunakan atas nama undang-undang. Ini amanah konstitusi dan amanah undang-undang. Dan di sisi itu sebetulnya akan mudah kalau kemudian proses politik yang ada di parlemen itu nanti bisa dipengaruhi kan. Betul. Dinamika hasil keputusan politik yang ada di parlemen akan sangat ditentukan. Sangat mungkin di situ. Kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen dan proses konstitusi amandemen atau tidak akan sangat juga ditentukan oleh penyelenggara negara. Seberapa kansnya itu bisa dilakukan, Prof? Ya, maksudnya kans itu tetap ada ya. Jadi kemungkinan besarnya itu bisa terjadi demikian. Karena untuk kebijakan publik yang tadi saya katakan itu kan melibatkan jelas itu ya penyelenggara negara. Di situ ada penggunaan kekuasaan. Yang saya katakan tadi, kalau di Indonesia itu kan sudah begitu sudah peng-peng itu menyatu ya, penguasa dan pengusaha ditambah partai komplit. Itu paket komplit, tinggal geledak ketok. Itu bisa. Nah makanya di sini kan rakyat ini yang terus tadi melakukan kontrol sosial, jangan dibiarkan. Harus segera bengok-bengok, harus segera teriak-teriak kalau kira-kira ini ada kemungkinan ada penyimpangan dan potensinya besar. Dan yang berikutnya yang perlu saya sampaikan ini persoalan ketidakadilan. Mas coba lihat, taruh misalnya ada organisasi ormas ya, ini bukan politik, kayak HTI kemudian FPI. Kalau dilihat itu mereka itu melakukan kegiatan apa, membahayakan negara mana, melakukan pemberontakan apa, kita perlu tanyakan itu. Tapi persekusi terhadap dua ini ya sampai kemudian dibubarkan dan dinyatakan bahkan orang itu para ada pihak-pihak yang menyamakan HTI dan FPI itu seperti PKI. Nah, jangan dikira ini tidak ada hidden political atau hidden agenda. Ketika ini test water gitu ya, Anda jangan, maksudnya umat Islam terutama yang HTI dan FPI, jangan memikirkan enak-enak. Ini bisa jadi nanti dirunut itu. Gitu loh. Jadi ini memang kayak test water. Mungkin akan istilahnya itu kalau kita main biliar atau main apa itu yang apa Mas jadi karambol. Main karambol atau biliar ini jangan dikira tidak berbahaya juga untuk umat Islam. Karena bisa menjadi bola liar dan akan menjadi bumerang. Oleh karena itu memang kita harus betul-betul
lebih hati-hati ya menyikapi ini. Tapi prinsipnya yang harus kita pegang kan bahwa komunisme itu kan bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Pancasila. Nah kalau soal HTI dan FPI itu saya pikir lebih ke aspek politiknya. Nah karena ini kan bukan esensial sebenarnya, tapi tergantung arah angin saja. Kalau politiknya macam itu ya sudah, karena backgroundnya mungkin kayak begitu, lalu tindakan terhadap HTI dan juga FPI yang sebenarnya tidak pernah melakukan kudeta, dan asasnya itu juga mereka Islam semua, itu yang kemudian digiring seolah-olah ini kok sama dengan ini, dengan apa namanya, dengan PKI. Dan ini banyak loh Mas, narasinya ini banyak. Jangan dikira jangan dikira sedikit. Maka ini sebenarnya tindakan yang tidak adil ketika ingin mempersamakan antara PKI yang notabene-nya itu sudah pernah melakukan pemberontakan dan ideologinya itu jelas bertentangan dengan Islam dan Pancasila, mau disamakan dengan FPI dan HTI. Itu juga harus kita lawan. Ya, terima kasih Dr. Profesor Suteki atas pencerahannya. Saya kira simplikasi-simplikasi itu terkait dengan soal sejarah ya. Siapa sebetulnya yang memberikan penuduhan terhadap yang intens kepada kelompok-kelompok Islam, seolah-olah ini mengulang kembali. Bagaimana kondisi sejarah yang... Jadi ini di hari ini saya juga di Uniol itu membahas tentang persoalan kenapa ini komunisme seolah-olah diutamakan atau diberi ruang eksistensi, tetapi HTI dan FPI justru dipersekusi. Ya, kita di hari ini dibicarakan di kuliah Uniol saya. Ya. Silakan Prof. Suteki bisa memberikan closing statement dan poin review yang penting sebagai catatan kita terkait dengan hukum ya, terutama jadi pembatasan terhadap hak asasi manusia itu melalui hukum tetap dimungkinkan sepanjang tidak menyangkut persoalan hak asasi pokok, yaitu pokok dalam arti yang tadi saya sebutkan di pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, contohnya hak hidup, ya, contohnya gitu. Dan itu masih bisa dilakukan pembatasan. Karena hukum tadi yang saya katakan selalu berkelindan dengan politik. Jadi tidak bisa kita memahami hukum itu hanya dalam perspektif hukum saja, tetapi harus kita pahami dari sisi politik hukum, dari sisi historis, dari sisi right now ya, persoalan kekinian, dan yang keempat persoalan prediksinya. Ini harus betul-betul kita pahami. Jadi terkait dengan statement dari Pak Andika Perkasa sebagai Panglima TNI itu saya setuju dengan Pak Slamet Subianto bahwa itu bukan kewenangan dia semata karena kebijakan ini sifatnya nasional. Jadi bangsa yang harus bicara, dalam artinya apa? Ini harus dibicarakan melalui lembaga legislatif. Kalau soal kebijakan internal misalnya itu ya tidak disebutkan, karena kalau disebutkannya pun itu juga ada sedikit masalah Pak Slamet. Jadi karena terutama pegiat HAM itu juga akan ngeritisi terus. Tadi yang saya kaitkan dengan persoalan pasal 28 dan juga pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu yang selalu diomongkan mesti adakah kita itu mengenal dosa warisan. Nah, itu loh. Tapi dalam politik itu kita kan nggak bisa ya berkusnudon pada serigala. Jadi kita harus tetap punya kadang serigala juga berbulu domba. Lalu itu kita hati-hatinya di situ. Lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Tapi tadi saya katakan pembatasan dilakukan mesti harus bertahap dan sifatnya situasional, tidak permanen kan begitu. Nah nanti kita evaluasi sepanjang itu ada anak keturunannya juga tidak menunjukkan adanya indikasi mengembangkan bahaya laten komunisme, itu tentu kita harus juga arif bijaksana bagaimana mereka kita terima dalam pangkuan di khususnya tidak di posisi strategis lah. Kalau mungkin DPR itu juga ada resiko juga sebenarnya, tapi apalagi kalau di TNI Polri itu menurut saya memang screeningnya harus benar-benar kuat. Saya kira demikian Mas Slamet. Komentar atau sebagai closing statement saya, semoga kita ke depan lebih waspada ya untuk menyikapi perkembangan politik yang kayaknya ya itu ada penggiringan ke arah kekirian.
Nah, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Laksamana TNI Purwanan Slamet Subianto, kepada Prof. Suteki, kepada para pembicara yang lain tadi yang sudah pamit undur diri. Semuanya semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbulan. Apalagi ini adalah hari-hari di bulan yang mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diskusi yang kita lakukan ini sesungguhnya adalah semata-mata dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, untuk saling bisa merealisasikan sebuah pencerahan dan pencerdasan umat, semata-mata untuk mengingatkan kita semuanya, wabil khusus para pengambil kebijakan, para penguasa ini seharusnya memang memiliki kekuasaan, dengan kekuasaannya itu bisa memberikan perlindungan kepada rakyat. Dan ingat bahwa kita ini adalah negeri mayoritas muslim terbesar di dunia, yang dalam bentangan sejarahnya umat Islam memiliki kontribusi yang besar, dan sesungguhnya kita semuanya meyakini bahwa Islam itu adalah sumber nilai-nilai yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat dari seluruh sekalian alam, dan sebagai penyempurna kehidupan manusia, dengan adanya peringatan dan dengan adanya ancaman yang itu kemudian didokumentasikan dalam bentuk ketetapan hukum yang telah diajarkan oleh para alim, para ulama, para tokoh kita yang senantiasa mengawal negeri ini sejak sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan. Itulah sebetulnya esensi dari keberadaan negeri yang oleh Allah dikaruniai gemah ripah loh jinawi ini. Terima kasih semuanya, matur suwun semuanya pencerahannya. Saya sampaikan semuanya. Saya sampaikan juga terima kasih kepada seluruh channel yang merilai kegiatan kita, diskusi kita. Semoga semuanya limardotilah, semata-mata berharap kepada keridhaan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun semuanya. Matur suwun.